disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Pendengar setia Rema STBI, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan dalam keadaan baik. Kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius 24 sampai ke 25. Namun sebelumnya kita akan berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami boleh bersama-sama untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apapun yang kami dengar pada saat ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus juga yang akan memberikan pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu cerita. Ada seorang pemuda, ia mendatangi acara reuni di sekolahnya. Di akhir acara tersebut, mereka foto bersama dan ada satu fotografer yang mengarahkan dan memberi aba-aba. Hitungan ketiga, lihat sini ya, terus senyum. 1, 2, 3, cekrik. Dapat hasilnya foto. Akhirnya banyak mereka foto-foto. Tapi pemuda ini melihat hasil fotonya. Dia kaget. Loh, kok nggak ada fotoku yang bagus sih? Kok aku merem? Kok aku gerak? Aduh, aku nggak siap, tolong ulangi dong. Beberapa teman lain juga bilang, ayo ulangi dong, aku juga nggak siap. Tetapi beberapa teman lain juga bilang, udah nggak usah, besok-besok aja. Udah jam berapa ini, ayo pulang. Akhirnya mereka nggak jadi foto bareng lagi. Foto diulangi lagi nggak jadi karena sudah jam berapa, teman-teman yang lain udah mau pulang. Akhirnya pemuda ini sedih karena dia merasa ini momen yang jarang. Tetapi ketika foto bersama, dia untuk mengabadikan dia dalam keadaan tidak siap. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah jadi posisi pemuda ini. Entah kita di dalam situasi yang lain atau di dalam hal yang lain kita sedang tidak siap. Atau juga kita pernah didatangi tamu, tetapi kondisi kita tidak siap. Entah rumah yang berantakan, entah kita yang merasa gusar, aduh bagaimana ini, aduh rumah berantakan, dia ada tamu mau datang, segala macam. Kita merasa tidak siap. Bagaimana perasaan merasa tidak siap? Jika pemuda tadi adalah menyesal, lalu mungkin kita punya ada rasa sendiri-sendiri. Bagaimana kita merasakan rasanya tidak siap? Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Ready or Not. Siap atau tidak? Siap atau tidak dalam hal apa? Kita akan membuka. Kita fokus ke pasal yang ke-25, ayat ke-31 sampai ke-34, dilanjut ayat ke-41. Saya akan membacakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah membaca pasal yang ke-24 dan 25 dalam Injil Matius. LAI memberikan judul besar khotbah tentang akhir zaman. Siapa yang berbicara di sini? Yesus. Namun, berhubungan dengan judul Ready or Not, apa yang harus kita siap atau tidak siap? Kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya mempersiapkan diri untuk menerima kerajaan Allah. Jika kita lihat di ayat yang ke-34, ada kata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Di sini adalah pernyataan Yesus. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Jika kita mundur di pasal yang ke-22 ayat 23, di situ ada judul perikop, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Di sini Yesus ditanyai oleh orang Saduki. Orang Saduki tidak setuju dengan kebangkitan dan ia merasa tidak ada kebangkitan. Kemudian Yesus menjawab pertanyaan mereka
sampai orang Saduki itu diam. Kemudian disusul kembali di pasal yang ke-23, di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak berhenti di orang Saduki. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pun mencobai Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka pikir Yesus tidak bisa menjawab. Di mana kejadian ini terjadi? Kita lihat di pasal ke-24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, di ayat yang pertama. Kejadian ini terjadi di bait Allah. Kita tahu bahwa bait Allah adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang mau berdoa, orang yang mau bertemu dengan Allah dan bisa bertemu dengan ahli Taurat dan ahli orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang bisa dikatakan mereka sangat paham dengan hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, ketika Yesus keluar dari bait Allah, kita melihat di pasal ke-24 dan 25. Di sini ada 9 judul perikop, di mana di dalam judul perikop itu terdapat perumpamaan dan tanda-tanda dengan judul besar tadi tentang akhir zaman. Ada perumpamaan tentang apa saja? Ada perumpamaan tentang pohon ara, hamba yang setia dan hamba yang jahat, kemudian perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, kemudian tentang talenta. Kemudian ada juga tanda-tanda di pasal yang ke-24. Ada orang yang akan mengaku Mesias, kemudian perang di mana-mana antar bangsa, kemudian kelaparan, gempa bumi atau bencana alam, nabi palsu akan bermunculan, kasih yang menjadi dingin, dan di ayat yang ke-14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Baru sesudah itu, tibalah kesudahannya. Perlu kita catat dalam hati kita dan pikiran kita sebagai orang percaya bahwa akhir zaman tentu akan datang. Kita memang tidak tahu kapan itu terjadinya. Yesus pun mengatakan dia tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Lalu sebagai orang percaya, walaupun kita tidak tahu kapan hal itu terjadi, kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita? Ada 2 M. M yang pertama, menyiapkan diri. Menyiapkan diri bagaimana? Kita menyiapkan diri secara pribadi. Bagaimana caranya? Kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita bangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Kita terus berjaga-jaga di dalam doa. Karena di dalam pasal 24 dan 25 ini, berulang kali Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Ada di ayat yang ke-27, 36, 34, ayat ke-50. Kemudian di pasal yang ke-25 ada di ayat 13, 19, dan 31. Karena kedatangannya itu bagaikan seorang pencuri yang tidak ngomong dulu kalau mau datang. Dan juga bagaikan mempelai laki-laki yang menyongsong mempelai perempuan. Karena tidak tahu akan hari, maka itu kita harus bersiap-siap. Bagaimana kehidupan rohani kita? Apakah kita sudah membangun relasi dengannya? Mungkin saat ini atau pandemi saat ini membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada rasa kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Mungkin kita juga merasakan dampaknya yang begitu luar biasa. Mungkin ada yang kehilangan keluarganya, ada kehilangan pekerjaannya, ada yang tidak bisa berjumpa dengan keluarganya, ada yang kehilangan rasa percaya dirinya, rasa ketakutannya tuh, rasa untuk percaya kepada orang itu hilang. Karena curiga, ada yang bersin dikit langsung jauh gitu. Ketakutan, ada yang rasa aduh, sehingga fokus dengan keadaan yang di sekitar saja sampai hubungan dengan Tuhan itu jauh. Apakah pandemi saat ini kita jadikan alasan ketika kita tidak bisa mempersiapkan diri kita dengan berjaga-jaga seperti yang Yesus katakan? Ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Berulang kali Yesus mengatakan, berjaga-jagalah, jagai diri kita, tetap pegang iman teguh di dalam Kristus. Itu M yang pertama. M yang kedua, menjalankan tugas tanggung jawab kita. Tugas tanggung jawab apa? Ada di Matius 28. Amanat agung. Sudah mengabarkan Injil?
Itu tugas orang percaya. Bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang diakon, bukan hanya tugas seorang misi atau tugas seorang pendidik agama Kristen, tetapi itu tugas semua orang percaya. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengabarkan Injil. Jika pandemi tadi kita jadikan sebagai kita jauh daripada Tuhan, menjadi alasan kita jauh dari Tuhan, pandemi saat ini juga bisa kita gunakan untuk menjadi alasan memberitakan kerajaan Allah. Ceritakan kisah kasih Tuhan kepada orang-orang yang di luar sana yang merasa ketakutan, merasa tidak ada masa depannya, merasa aku tidak punya harapan di masa depan. Ceritakan kisah kasih Tuhan. Ceritakan siapa itu Yesus yang saudara, Bapak Ibu percayai. Kita bisa menjalankan tugas kita, mempersiapkan diri, kemudian menjalankan tugas tanggung jawab kita melalui amanat agung. Kemudian kita bisa menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan mengasihi orang lain. Jika kita baca di pasal 25 ayat 31 sampai 46, disinilah Yesus memberikan contoh nyata bagaimana murid-muridnya dan para pendengarnya ini bisa mempersiapkan dirinya untuk menerima kerajaan itu. Di sini Yesus memberikan dua contoh hewan, ada yang kambing, ada yang domba. Domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Apa perbedaannya? Dua hewan ini memang berbeda, serupa tapi tidak sama. Di sini Yesus mengatakan, kalau orang-orang yang mengasihi aku dan siap menerima kerajaan surgaku itu adalah orang yang memperhatikan orang yang di sekitarnya. Dengan ketika ada orang yang haus dikasih minum, orang yang lapar dikasih makan, kemudian ada orang yang sakit dirawat, kemudian ada orang yang dalam kesusahan ditolong. Bukannya malah ketika ada orang haus tapi nggak dikasih minum, ada orang yang lapar tapi nggak dikasih makan, ada orang yang kesusahan tapi kita cuek aja. Kita mau jadi yang mana? Kalau ciri-ciri domba tadi adalah yang sebelah kanan yang menerima kerajaan itu, yaitu mau menjalankan, membuktikan cinta kasih Tuhan melalui perbuatan. Atau yang menjadi kambing tadi, yang tidak siap, yang mereka cuek dengan keadaan sekitar, tidak bisa mengasihinya, hanya fokus ke diri sendiri. Bagaimana pandemi saat ini membuat kita juga peduli kepada sesama kita. Banyak orang di luar sana yang merasakan putus asa, merasakan kekurangan, baik secara fisik maupun materi. Kesehatan mereka merasa tidak ada masa depan. Pekerjaan mereka diputuskan. Kita sebagai orang percaya, kita bisa ikut membantu. Kita juga bisa menopang beban mereka. Ketika kita mempersiapkan diri kita, ketika sudah matang, kemudian kita juga harus menjalankan tugas kita. Menjalankan amanat agung, kemudian mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita sudah siap, keadaan sudah sangat siap, kita menerima kerajaan Allah, kita tidak lagi gusar. Ketika kerajaan Allah itu datang, kita tidak lagi kaget, aduh Tuhan saya menyesal, saya tidak siap. Perlu kita catat bahwa hal ini akan terjadi suatu saat nanti. Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana pilihan kita? Kita mau jawab ready? Atau kita jawab, Tuhan aku nggak siap, aku belum mempersiapkan segala sesuatu. Dengan tegas kita akan mengatakan, Tuhan aku siap. Karena ready or not, jawabannya I'm ready. Kemudian karena ready or not, bahkan ready or not, Jesus is coming. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih pagi hari ini kami diingatkan bagaimana kami mempersiapkan sebagai orang yang percaya yang mau mempersiapkan diri kami menerima kerajaan-Mu Bapa. Tuhan tolong setiap pribadi kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu ini Tuhan, bukan hanya menjadi seorang pendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.